Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada pagi hari ini kita mempelajari tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Sekarang kita sudah memasuki pembelajaran yang ke-6 dari subtema 3. Nah, semoga anak-anak sudah bangun pagi, sudah mandi, sarapan, dan mempersiapkan untuk mempelajari materi-materi yang telah Bapak Ibu Guru berikan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita lihat pelajaran apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah PPKN dengan materinya aturan di sekolah. Aturan di sekolah untuk mengatur warga sekolah. Semua warga sekolah harus menaati aturan. Menaatinya dengan penuh tanggung jawab. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi atau hukuman. Nah, ini tentang aturan yang ada di sekolah. Apa saja sih peraturan yang ada di sekolah? Contohnya, kita datang ke sekolah pada tepat waktu. Buanglah sampah pada tempatnya. Saat Bapak dan Ibu Guru menerangkan pelajaran, anak-anak tidak boleh ribut. Anak-anak tidak boleh membuat kegaduhan. Lalu apa lagi? Tidak boleh mencontek pekerjaan teman. Apalagi tidak boleh merusak tanaman. Tidak boleh mencoret-coret dinding kelas. Masih banyak ya. Dan saat pergi ke sekolah, pakaian kita juga harus rapi dan lengkap. Itu tentang peraturan sekolah. Kita lihat di sini ada cerita tentang memelihara taman sekolah. Di sekolah putri terdapat sebuah taman. Taman tersebut terlihat asri. Berbagai macam tanaman ada di taman tersebut. Semua warga sekolah wajib merawat taman tersebut. Tiap kelas bergantian merawatnya. Tanaman disirami dan dibersihkan setiap hari. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah di sekolahmu terdapat taman? Tentu, kita memiliki taman yang mungil ya, ada namanya Taman SD Bruder Melati. Di samping sekolah kita itu ada taman dan juga terdapat mainan jungkat-jungkit. Di situ ada beberapa tanaman yang bagus, yang kecil maupun yang besar. Apa yang harus kamu lakukan saat berada di taman? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apalagi tidak boleh merusak barang-barang yang ada di taman. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jika kita melanggar aturan-aturan yang ada di sekolah, maka kita pasti dapat sanksi atau hukuman. Nah, sanksi atau hukuman itu pasti bermacam-macam yang akan kamu dapatkan. Seperti apa? Nah, diberi sanksi untuk memungut sampah. Ada lagi diberi sanksi untuk menanam tanaman itu kembali. Jika kamu mencabutnya, maka kamu disuruh menanam kembali. Apalagi sanksinya? Diberi tugas untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru atas sanksi kamu tersebut. Bagaimana peraturan perawatan taman tersebut? Bagaimana peraturannya tentang perawatan taman di sekolah kita? Nah, tentu pagi harinya disiram, dahan-dahan yang sudah mati dipotong, apalagi diberi pupuk, dan jika dahan-dahannya mengganggu maka kita potong ya supaya rapi dan terlihat begitu teratur. Nah, seperti itu ya, disiram, diberi pupuk, dahan-dahan dan daun-daun yang telah mati dipotong. Seperti itu. Sekarang pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Kita perhatikan ya penggunaan huruf kapital di sini. Nih, di bulan Januari hujan terjadi hampir tiap hari. Kita perhatikan di sini ini D karena di awal kalimat maka menggunakan huruf kapital. Lalu J ini harus menggunakan huruf kapital karena apa? Karena ini nama bulan. Nama bulan itu tidak boleh menggunakan huruf kecil awalannya ya, harus menggunakan huruf kapital. Oke. Sekarang pelajaran matematika dengan materinya kesetaraan ukuran berat benda. Pernahkah kalian melihat gunung batu? Batu-batu banyak dalam berbagai ukuran, dari kecil sampai besar ada. Batu tersebut dapat diukur memakai ukuran. Ada ton, ada kuintal, kilogram, hektogram, dan gram. Nah, coba anak-anak praktekkan di rumah ya, dengan bantuan ibu. Jika anak-anak di rumah memiliki timbangan rumah tangga atau timbangan duduk. Timbangan rumah tangga itu ada kemarin dari materi sebelumnya sudah Ibu jelaskan timbangan rumah tangga itu yang bagaimana. Kalau yang ini kan timbangan duduk. Nah, anak-anak coba timbang jika ada tepung, sayur, atau garam yang banyak atau beras, anak-anak timbang menggunakan timbangan duduk atau timbangan rumah tangga ya. Nah, di situ anak-anak perhatikan beratnya berapa. Tanyakan kepada ibu dan bapakmu beratnya berapa. Karena kecil maka kita menggunakan kilogram, hektogram, dan gram. Kalau ton dan kuintal ini untuk ukuran beras yang banyak, yang berkilo-kilo, berpuluh kilo, ratusan kilo ya. Nah, anak-anak bisa gunakan kilogram, hektogram, dan gram atau ons. Nah, ini tidak dikumpulkan ya, hanya untuk dipraktekkan di rumah untuk mengetahui apakah anak-anak bisa mengerjakan atau menimbang benda-benda tersebut. Oke, hari ini kita tidak ada tugas dulu ya. Sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.